Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Nurwati selaku pengajar mata kuliah Manajemen Strategi dan rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Haloleo khususnya kelas Bombana semester 2. Sahabat YouTube, pada kali ini saya akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia mengelola sumber daya manusia global yang disusun oleh Tony Budianto, NIM B2B1 20059 pada Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo tahun 2021. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan bab 17 dengan judul Mengelola Sumber Daya Manusia Global. Manajemen sumber daya manusia internasional umumnya berfokus pada 3 topik utama. Pertama, mengelola sumber daya manusia di perusahaan global. Kedua, mengelola karyawan ekspatriat. Ketiga, membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda. Perbedaan antara negara yang mempengaruhi praktik sumber daya manusia internasional yang terdiri dari kultur. Kedua, relasi tenaga kerja. Ketiga, ekonomi. Keempat, hukum. Kelima, politik. Menyusun staf organisasi global, di mana deskriptif secara singkat, metode utama untuk menyusun staf organisasi global. Pertama, ekspatriat. Kedua, bangsa negara asal. Ketiga, orang lokal. Keempat, bangsa negara ketiga. Nilai-nilai manajemen dari kebijakan menyusun staf internasional yang terdiri dari klasifikasi nilai-nilai puncak manajemen kebijakan penyusunan staf internasional, yakni pertama, praktik etnosentrik. Kedua, kebijakan polisentrik. Ketiga, praktik geosentrik. Melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Beberapa masalah penting yang harus diingat dalam melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Pertama, mengorientasi dan melatih karyawan untuk penugasan internasional. Kedua, penilaian kinerja manajer internasional. Ketiga, memberikan kompensasi kepada manajer di luar negeri. Langkah-langkah dalam membentuk sistem pembayaran global. Langkah pertama, sahabat YouTube, menetapkan strategi. Langkah kedua, mengidentifikasi perilaku eksekutif krusial. Langkah ketiga, kerangka kerja filosofi global. Langkah keempat, mengidentifikasi kesenjangan. Langkah kelima, mensistematisasi sistem pembayaran. Langkah keenam, mengadaptasikan kebijakan pembayaran. Relasi tenaga kerja di luar negeri. Secara umum, terdapat 4 masalah yang mengkarakteristikkan relasi tenaga kerja di Eropa. Pertama, sentralisasi. Kedua, organisasi pemberi kerja. Ketiga, pengakuan singkat pekerja. Keempat, kandungan dan lingkup tawar-menawar. Sahabat YouTube, dalam mengelola sumber daya manusia secara lokal pada sistem sumber daya global yang terdiri dari gagasan dasar menerapkan sistem sumber daya manusia global, yakni pertama, 1. Mengembangkan sistem sumber daya manusia global yang lebih efektif, meliputi atau membentuk jaringan sumber daya manusia global. Kemudian, standarisasi, tujuan dan kompensasi. Kedua, membuat sistem sumber daya manusia global lebih dapat diterima apabila 1. Organisasi global sejati lebih mudah untuk memasang sistem global. Kedua, menyelidiki tekanan untuk mendiferensiasi dan menentukan keabsahannya. Menerapkan sistem sumber daya manusia global yang terdiri dari komunikasi,
mengidentifikasi sumber daya yang memadai. Terima kasih sahabat YouTube. Demikian presentase dari saya, Tony Budianto. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.